Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanal ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para salikin, mari kita bersyukur pada Allah dalam rangka ngaji kolbu dengan kitab Adabul Suluk Al-Murid dari Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Kitab ini sungguh sangat bagus untuk pencerahan, enlighten at heart. Karena memang hati kita itu harus dicerahkan. Karena itu ini bisa untuk menjadi pegangan. Nah, untuk itu kita bersyukur, saya juga bersyukur mendapatkan kitab ini menjadi pegangan bagi kita yang sedang suluk menuju Allah. Kedua, mari kita memanjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para salikin yang saya hormati, di dalam khotimah fi hadal kitab, akhir dari kitab ini, kalau kita pakai teori di perguruan tinggi, para guru besar, para dosen, selain output, maka juga outcome-nya apa? Parameter orang yang mendekatkan diri pada Allah itu apa? Sehingga dengan demikian kita bisa memotret apakah kita itu sudah betul-betul mempersiapkan suluk dalam arti umum ya, dan apalagi yang khusus kepada Allah. Jadi dengan demikian ini template-nya. Template untuk menilai apakah kita di dalam sistem mendekatkan diri pada Allah. Setelah kita bahas berapa ya, ini sudah 8 bulan ya, mengenai input ya, kita konversi dalam diri kita, maka sekarang mulai hari ini kita bicara tentang output, outcome-nya kayak apa, yang akhirnya akan kembali pada feedback, kembali pada teori sistem, support and demand ya, environment, inner and outer ya, ini pakai teori sistem ya, teorinya Michael Porter juga bisa ya, dan pakai teori buku-buku lain itu mengajarkan seperti itu. Nah, kita bahas. Para salikin, mari kita mulai di dalam khotimatun fi hadal kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa naf'a bihima wa bi'ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Tadhkuru fiha syai'an min awsafil muridis shadiq. Tadhkuru fiha syai'an adalah sesuatu yang harus dimiliki dan itu harus diingatkan kepada kita, awsafil murid, kepada murid, biar apa? Biar memiliki sofil shadiq, sikap yang teguh. Memang kemarin sore kita membahas hidup ini bukan ruang hampa. Kita berniat baik, ibadah, kita berniat baik, sholat, malam, zikir, ada aja urusan dunia. Sehingga dengan demikian tidak pernah habis urusan dunia, dan dunia itu adalah bukan ruang hampa, tetapi ada sisi yang lain, aduwwum mubin, yaitu setan yang amaro bisu, yang selalu mengerem orang itu agar tidak berbuat yang baik.
Jadi jangan merasa kita sok hidup itu kita otonom, bebas, ya, tidak ada gangguan, tidak ada ajakan yang jelek, ya, enggak, selalu ada ajakan. Baik itu fiturinas minal jinnati wanas. Orang-orang, maaf, ajakan yang tidak baik itu bisa jadi karena kepala hitam maupun kepada kepala yang tidak kelihatan. Ya, karena setan itu bisa menjilbab pada fisuturinas minal jin natiwanas. Dari jin maupun manusia itu bisa menjilbab perilakunya, karakternya adalah syaitonun, ya, yang sikapnya itu sibak dan bahaim, sifat-sifat kebinatangan yang buas dan juga syaitan. Nah, jadi jangan ruang hampa. Nah, karena itu ini kitab membicarakan wa'usofil murid sodik, agar murid itu memiliki sikap yang teguh dalam menuju Allah. Ya, saya lanjutkan. Qala ba'dul arifin radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim ajma'in la yakunul murid muridan hatta ayyajida fil Qur'an kulla ma yurid wa ya'rifut nuqsana minal mazid wa astaghnil bil mauli anil abid wa yastawi indahu dhahabu was sa'id. Ini semua kata-kata kunci kalau sudah khotimul kitab Adabul Suluk, ya. Qala ba'dul arifin, jadi seperti yang disampaikan orang yang ahlul ma'rifat, ya, ahli, orang yang dekat dengan Allah, orang yang diberikan mukasyafah, karomah, ya, dan itu menjadi bagian dari bisa mensikapkan, mendedahkan behind fenomena, behind skin, karena dia sudah punya fatahatul qalbi, hatinya sudah dibuka, sehingga mir'atul qalbi itu sejalan dengan mir'atul lahfil mahfud. Ya, ini biasanya adalah disampaikan oleh ba'dul arifin, sebagian orang yang ma'rifat radhiyallahu anhu. Nah, ma'rifat ini sangat penting karena inilah kunci seseorang itu bisa mendekatkan diri pada Allah atau tidak. Ma'rifatullah itu sangat tergantung pada ma'rifatun nafsi. Ya, ini penting. Kalau seseorang tahu taksonomi terhadap definisi siapa kita, ya, dari kapan, di bagaimana, dengan apa, misalkan kemana, maka dia akan menjawab kemana arahnya. Tapi kalau orang tidak bisa menjawab taksonomi kita, bahkan menjawabnya salah, menjawab bahwa hidup itu hanya di dunia, hidup itu adalah laibun walahwun belaka, hanya senda gerau di dunia saja, dan hidup itu tidak perlu memikirkan akhirat, seperti sebagian teman-teman di barat sudah mengalami sekularisasi, maka ya sudah, dia tidak akan pernah berpikir jangka panjang. Sehingga yang penting hidup itu leisure, pleasure, and happy. Yang penting hidup itu leisure, pleasure, ya, nyantai, enak, nyampan, happy, senang-senang. Itulah disebut dengan anak-anak muda sekarang itu yang love, study, and the party. Orang yang hanya, maaf, bercinta, kuliah, dan senang-senang. Karena apa? Dia tidak tahu ma'rifatul qalbi, ma'rifatul nafs. Karena itu buat kita sebaiknya terus-menerus untuk muhasabah. Man arfa nafsa faqad arfa rabbah. Siapa yang bisa mengetahui diri kita, ya, maka dia akan tahu arfa rabbah, akan tahu siapa Allah. Musyahadahnya itu kita ketahui. Musyahadahnya Allah bukan hanya waktu sholat, ya, bukan. Tapi setiap saat fikuli makan, waktin, ya,
wa halin, itu Allah selalu ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, karena itu pengertian orang suluk, orang thariqah yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun itu artinya liya'rifun. Ya, mengenal Allah bukan hanya menyembah dalam arti physically, tetapi juga spiritual, batiniah, nuraniyahnya itu adalah sampai dan hudur pada Allah. Ya, kemudian para arifin memberikan pedoman-pedoman kepada kita, wa nafa bihim ajmain, dan juga seorang guru itu biasanya memberi manfaat kepada kita. Karena itu fas'alul dzikri ya ulil albab. Kalau kita tidak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Ahli makrifat, tanyalah ahli makrifat. Ahli pesawat terbang, tanyalah kepada ahli pesawat terbang. Ahli algoritma, tanyalah. IT, tanyalah kepada yang ahli. Oke. Saya lanjutkan, la yakunul muridan hatta yajida fil Qur'an. La yakunu, tidaklah seseorang ada yang disebut kecuali dia mendapatkan sebuah inspiring, sebuah ilmu, yajida, yaitu dia mendapatkannya itu fil Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Qur'an. Jadi orang yang tasawuf, orang yang suluk, orang yang ahli makrifat tarekat, itu syaratnya satu, kuat di bidang Quran dan syariatnya. Sering saya sampaikan bahwa al-haqiqatu bila syariah batilah, bukanlah sesuatu yang hanya orang menuju pada hakikat, tapi kalau dia tidak kuat syariatnya batil, dia batal. Karena ini orang ahli syariah jangan dinilai, Bapak Ibu sekalian, oh kalau sudah thariqah, sudah tasawuf, nggak perlu sholat, enggak. Itu semua salah. Yang penting, yang benar adalah kuatnya syariat. Ya. Tetapi kalau Anda mayoritas, saya cabut, kalau mayoritas umat Islam yang ada di dunia ini hanya pada tingkat tarekat, pada tingkat syariat, nggak perlu tarekat, nggak ingin masuk tarekat, tidak ingin makrifat, tidak ingin hakikat di dalam beribadah pada Allah, maka itu juga salah. Karena itu as-syari'atu bila hakikah itu namanya atilah. Jadi kalau orang yang hanya syariat belaka, ya menjalankan seluruh syariat, rukun Islam dijalankan, ya zakat, infak, sedekah, sholat, haji, puasa, tapi bukan substantif, hanya anggota jawarihnya, anggota badannya, tapi hatinya tidak. Nah ini atilah. Orang seperti ini biasanya terombang-ambing dalam sebuah perempatan atau perlimaan. Ya, kalau di Semarang simpang 5, kalau di Kediri itu gembul, ya itu gumul. Jadi ada mobil ini kepengin, ada orang lewat ini, oh ini pakaiannya bagus kepengin, oh ini mau arah kemana kepengin, oh ini. Jadi nggak jelas. Kalau orang itu hanya pendekatannya syariat. Nah, dengan demikian disebutkan hatta yajida fil Qur'an. Sampai dia menemukan prinsip-prinsip hidupnya itu sesuai dengan Quran, dan dia itulah yang disebut dengan syariat. Ya, syariat itu kasafinah. Kalau syariat itu seperti punya mobil. Ya, bapak-bapak kan punya mobil semua. Masa biar mobil hanya manasin, sholat 5 waktu, ya, puasa dipanasin, ya, empati, tapi nggak pernah jalan. Karena itu disebutkan, ya, thariqatu wal haqiqah itu kalbahar. Ya, orang yang sudah
masuk dunia tarekat, hakikat itu seperti mengarungi, mencari Allah itu di mana. Allah itu apalah sesuatu yang kita syahadahkan, yang musyahadah. Nah, jadi kalau hanya syariat, kita sama saja manasin mobil setiap pagi, tapi nggak kemana-mana. Oke, jadi dengan demikian hatta yajida fil Quran. Jadi harus dilengkapi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Biar nanti adalah wusul ilallah, berjumpa wajah Allah, berjumpa dengan wajah zat Allah. Itulah keindahan yang sangat substantif di dalam hidup. Para salikin, saya lanjutkan. Al-murid kullama yurid fil Qur'ani kullama yurid, ya semuanya itu ada di Quran, apa yang dicari. Mengapa Quran mengajarkan zikirlah sebanyak-banyaknya? Mengapa Al-Quran mengajarkan zikirlah pagi, siang, malam? Itu semua Al-Quran. Oke, jadi disebutkan fil Quran kullama yurid, setiap apa yang engkau cari itu. Wa ya'rifan nuqsani minal mazid, dan kalau orang murid itu adalah ya'rifu, mengetahui nuqsani terhadap apa yang menjadi kekurangan minal mazid, dan juga ada yang dari kelebihannya. Oke. Jadi dengan demikian orang introspeksi. Kadang-kala kita itu kan tidak pernah bisa menunjuk kita, tangan kita, telunjuk kita kan tidak pernah menunjuk kita. Salah, ya saya yang salah, saya mengakui kesalahan, saya banyak dosa, saya banyak kelemahan, saya orang yang hina, itu enggak ada. Yang ada itu semuanya itu biasanya adalah menunjuk-nunjuk kepada yang lain. Nah, orang tasawuf tidak boleh, harus introspeksi. Oh, mungkin saya yang salah, bukan Anda. Karena itu mengapa yang berat di dalam hidup itu adalah meminta maaf. Bagi orang sombong itu adalah minta maaf, itu adalah sangat berat. Nah, dan minta maaf itu adalah yang disebut dengan menahan marah. Maaf. Wal afina 'anin nas, itu sebagai satu di antara ciri orang yang takwa. Ya, alladzina yunfikuna fis-sara wadh-dharra wal 'azimin ghaid wal afina 'anin nas. Dan seterusnya. Ya. Oke. Mengetahui diri sendiri. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Kita introspeksi. Selanjutnya wa yastaghni bil mauli anil abid, dan mereka cukup ya wa yastaghil bil maula, cukup Allah. Enggak perlu menyembah kepada manusia, takut pada manusia, enggak perlu. Bukan pada tempatnya. Ya. Karena kita cukup wa kafa billahi wakilah. Cukuplah Allah itu menjadi wakil saya. Dimusuhi, biar Allah yang turun tangan. Difitnah, biar Allah yang membela kita. Dijegal, ya Allah akan mencari kasihkan tempat lain. Tidak apa-apa. Mau merebut jabatan, monggo. Nah, itulah bahasanya. Wa kafa billahi wakilah. Ya. Dan dengan demikian, orang kalau sudah insya Allah tasawuf, tarekat itu enggak, insya Allah enggak takut terhadap dunia. Oke, ya. Disebutkan itu wa yastaghnil bil maula, ya cukup Allah. Anil abid, ya dari hamba yang lain. Karena apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Kita enggak usah takut. Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Karena itu mengapa Allah itu adalah min hablil warid. Allah itu sangat dekat, melebihi dari urat leher kita.
Jadi nggak usah takut kalau orang itu sudah bertakwa. Dan bertakwanya dilakukan oleh seorang murid, ya. Itu yang kedua. Ini yang berapa ya? Selanjutnya, wa yastawi indahu dzahabu wasya'id. Jadi orang yang mendekatkan diri pada Allah itu adalah tidak ada perbedaan antara indahu dzahab wasya'id. Emas, perak, nggak ada bedanya. Mobilnya Ferrari atau mobil kita butut hanya Avanza, misalkan, tidak ada bedanya. Jabatannya yang tertinggi atau OB di dalam sebuah kantor, tidak ada bedanya. Orang kaya raya bajunya kemilau dengan orang gembel, tidak ada bedanya. Jadi orang selalu mensumelehkan terhadap hidupnya, tidak melihat seseorang itu dari kemilaunya sebuah penampilan, tetapi adalah deeply inherit, di mana kedalaman mata hatinya. Apakah dia adalah nuroniyahnya itu, hatinya itu asraq, mencorong, bisa menyinarkan, atau ada hanya fisiknya. Karena itulah yang terpenting di dalam ilmu beauty. Yang penting kan inner beauty-nya. Benar, bukan outer beauty. Outer beauty nanti cleansing, ya semuanya dibersihkan, ya biasa saja kan. Maaf, ini yang ibu-ibu kan, mau model merek apa saja begitu di cleansing mau tidur kembali ke semula. Tapi kalau inner beauty, ya, mencerahkan hatinya, tercerahkan sekelilingnya, dia bisa menikmati kalau orang itu bersahabat dengan seseorang yang betul-betul mensumelehkan urusan dunia. Bukan merasa takut kalau ketemu orang itu misalkan. Oke, jadi ini yang disampaikan di dalam paragraf parameter yang mengajak kita untuk bisa satu, yaitu yajidu fil Quran, dua, ya'rifun nuqsa fil mazid, ya, jadi kita tahu kelebihan kekurangan. Yang ketiga, tidak peduli sesama manusia kecuali hanya Allah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan dari sesama manusia. Orang tidak dilihat dari siapanya, tetapi apa yang dilakukan. Disebutkan yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Ini para salikin, saya lanjutkan. Baqul musannif al-murid man hafizal hudud wa waffal bil uhud radiya bil mawjud wa sabaru anil mangkut. Ini kata tadi itu kan syarat. Kalau ini buah. Ya, al-murid, seorang murid, insya Allah seperti kita yang sedang aradatul akhirah, yang sedang berharap akhirat, ya. Man hafizal hudud. Mereka yang mengetahui batas-batas. Tidak ada jangan melalui israf. Ya, bahasanya orang thariqah itu adalah taklilul kalam, taklilul ta'am, taklilul naum. Jangan banyak makan, jangan banyak ngomong, dan jangan banyak tidur. Ada batasnya. Semua untuk Allah, zikir. Makan juga kita jangan israf. Berhentilah sebelum kenyang. Kekayaan juga gitu, jangan semuanya diambil dari hulu dan hilir. Itu monopoli dan monopsoni. Di dalam sistem ekonomi tidak boleh. Di Indonesia nanti disemprit oleh KPPU. Dan di dalam sebuah monopoli adalah penguasaan seluruh akses ekonomi hanya segelintir orang, itu monopoli.
Tapi kalau monopsoni, ketemunya antara pengusaha dan penguasa dalam diri seorang di dalam sebuah pemerintahan. Itu juga tidak boleh. Jadi ini sistem politik itu juga ada hubungannya ilmu tasawuf. Jadi kalau ilmu tasawuf itu adalah sak dermo, sak matio. Ya, sak dermo itu sak paring-paringnya Allah, pemberian Allah. Sak matio itu ya biasa-biasa, ausutuha, tengah-tengah. Ya. Dan yang kedua adalah yang ketiga di dalam tasawuf itu adalah ridho ya, terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Kalau orang tidak ridho, ya sudah, nanti akan terus seperti meminum air laut yang nggak pernah akan hilang hausnya akan dunia. Jadi dengan demikian, man hafizal hudud, yaitu orang yang bisa mengerti tentang batas-batasnya. Manusia kalau sudah kena nafsu, ya, kalau sudah kena nafsu itu adalah melebihi ya apa kepantasan. Itu adalah orang yang orang kalau nafsu. Ghadab boleh karena manusia itu ada dignity, ada rasa kecewa itu boleh. Kecewa untuk motivasi agar hidup kita itu maju. Tetapi tidak boleh seorang pemarah ya apa istilahnya apa itu namanya gelap mata, misalkan marah di luar. Nah, karena marah di luar kepantasan, di luar ukuran itu juga nggak boleh. Tapi orang kecewa boleh, tapi disampaikan dalam rangka memperbaiki. Itu namanya man hafizal hudud, itu bisa ngerti wajah batas-batasnya. Kalau enggak itu nafsu. Kalau nafsu itu adalah dia berarti bukan orang kuat. Laisa sadid bisunati innamas sadid alladzi man yamliku nafsuhu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, laisa sadid bisunati, yaitu selalu menang perang, hebat dalam pidato, selalu menaklukkan, memukau audien, hebat. Nah, dia kalau sudah dari diri sendiri di kamar, ya orang seperti ini, penyakitnya itu penyakit sedih. Orang seperti itu biasanya kalau nggak dikelilingi orang, nggak ditepukin, dia akan sedih. Karena itu dia orang seperti itu adalah orang yang selalu ingin panggung, ingin berkuasa, ingin tampil. Nah, orang tarekoh sudah tidak pada tahap itu. Ya. Kemudian innamas sadid, sesungguhnya orang yang kuat, orang yang hebat, alladzi adalah orang man yamlikun nafsahu, yang bisa menahan nafsunya minal ghadab, dari marah yang berkelebihan. Itulah yang ngerti yang namanya man hafizal hudud, yaitu bisa mengerti batas-batasnya dia itu dalam rangka ekspresi diri. Yang pertama. Selanjutnya, ini buahnya wawafa bil uhud. Janji kita itu apa ya? Wawafa. Janji-janji kita itu, ayo kita bil uhud, kita penuhi. Ya, kira-kira kalau kampanye itu janji enggak ya? Nanti kalau jika saya maka akan, kan gitu terus kan? Sudah jadi pun juga nanti akan, sedang, proses, itu lagi sampai pemilu berikutnya lupa lagi. Nah, ini mohon kita introspeksi ya kalau sudah janji-janji ini. Karena sudah janji itu adalah bagian dari parameter seseorang itu hatinya bersih enggak. Jadi wawafa bil uhud, semua janji-janjinya itu ditepati. Ya. Saya nggak tahu ya cara membuat sosial kontrak
antara leader dengan audien dengan volunteer itu gimana ya di dalam politik. Sosial kontraknya Rousseau itu dijalankan nggak kan gitu, kontrak sosialnya itu. Nah, ini penting ya teman-teman yang masih terus dan ingin berpolitik, ya dicatat. Misalkan di daerah terpencil membikinkan jalan, ya harus diupayakan melalui APBD, gitu loh. Dicatat, jangan sampai sedikit-sedikit janji. Nanti sedikit-sedikit melenjani janji. Gitu. Oke, berarti ini bukan yang orang yang dekat dalam rangka membersihkan hati. Waridho bil maujud, dan dia ridho dengan maujud apa yang ada, tidak ngersuloh. Ya Allah, kalau pangkatnya begini, ya nggak apa-apa ya Allah, saya masih bisa makan. Ya, nggak usah ngersuloh. Kalau orang sedang berkuasa, siapa yang akan saya kerjain, saya harus makan. Ya, rezeki mana yang harus saya ambil lagi? Ini bagi orang yang tidak pernah puas. Orang yang tarekoh, orang yang suluk, membersihkan dirinya itu dengan ridho bil maujud. Ridho terhadap apa yang ada. Rezeki sini ridho. Rezeki ditambah ridho. Tidak ada apa-apa ridho. Ridho itu begini, para salikin rahimahullah. Ya, ada unsur mahabbahnya ridho itu. Mencintai. Coba kita semua pernah muda. Kalau dicubit sampai hitam oleh kekasih kita, marah enggak? Enggak kan? Malah minta digigit lengan kanan, minta digigit lengan kiri, satunya kan gitu kan? Itu adalah mahabbah. Mahabbah itu ridho. Tidak diberi oleh Allah, Allah sedang mencintai kita. Tidak diberi sesuatu yang berlebihan oleh Allah, Allah ngeman kita agar kita itu tidak salah langkah. Nah, introspeksi seperti ini kan sulit ya. Intinya menuntut, manusia itu keluh kesah, nuntut aja. Ini itu. Nah, anehnya kalau sudah dipenuhi lupa. Itu dasar manusia. Ya, lupa pada Allah, lupa yang tanda petik yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong seseorang. Ya. Kalau orang itu kan intinya kepentingan. Lek ono kepentingan yo tak parani, lek orang nek kepentingan ya enggak tak parani, enggak tak datang. Kalau perlu orang itu sudah enggak punya kekuatan, ya saya pindah kepada orang yang punya kekuatan. Jadi enggak ada keikhlasan di dalam muasyarah bainan nas, itu enggak ada keikhlasan. Dia enggak ada kata ridho kalau orang itu tidak mengasah hatinya. Oke, itu para salikin yang saya hormati. Yang terakhir, wasobaro anil mangkut, dan sabar dengan yang tidak didapati. Sabar. Belum dikabulkan Allah sekarang, sabar, mungkin besok. Tidak dikabulkan di dunia, di akhirat. Karena Allah tahu, kalau kita kabulkan sekarang, kekayaan, berlimpah, jabatan, jangan lupa orang itu kepada saya. Karena saya eman kepada seseorang ini, adalah cukup di situ. Tapi dia lebih dekat dengan saya. Nah, introspeksi seperti ini, muhasabah seperti ini kan sulit kan kawan, sahabat? Intinya itu, ya kemarin, kapan ya kita bicara suudzon itu ya? Kira-kira 4 pertemuan yang lalu kan? Hendaklah kita itu selalu dalam husnudzon terhadap apa yang mampu, yang sedang tidak kita dapat, itu kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salikin, ini substansi yang kalau orang itu ya ujiannya itu gitu.
Kalau ada ujian, ini kunci jawabannya di sini. Setelah kita membahas berapa itu? Ada 17. Ada kegiatan Bang Cabang. Setelah kita bicara 17 bab tadi, ini kunci jawabannya. Saya ulang ya, para salikin, untuk mengakhiri bahasan kita pada hari ini. Satu itu adalah yajida fil Quran. Harus berdasarkan dan harus dekat dengan Quran. Saya tanya, bulan Ramadan sudah baca Quran berapa juz? Ya, awas atau odos? One week one juz atau one day one juz? Coba, mumpung aja masih waktu ya. Udahlah, pekerjaan tidak ada habisnya itu. Mau ini, mau itu. Maaf ya Pak Rektor ini ada 4 rektor yang ada di depan saya itu, maaf. Nggak ada habisnya. Ya, sambil di kantor, nah di depan meja kita ada Quran, baca Quran. Kalau lagi nggak ada tamu, nanti teruskan lagi. Ya, upayakan minimal one day one juz. Kalau tidak mungkin one week one juz. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah an-nuqsani minal mazid. Harus tahu kelebihan kekurangan. Ya, kalau di hadapan Allah kita harus mengatakan kurang. Ya Allah, saya kurang beribadah, saya ingin nikah. Kalau urusan dunia, ya Allah sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya, oke. Yang kedua, yang ketiga, wastin maulal anil abid. Saya hanya pada Allah. Wa kafa billahi wakilah, ya. Wala tahzan innal ma'ana. Oke. Yang ketiga. Ya. Jadi itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak pernah takut, dan kepada Allah lah kita itu akan selalu meminta. Ya. Yang keempat, wa yastafi indahu dhahab wa sa'id, dan kita adalah tidak membedakan manusia karena derajatnya. Emas, perak nggak ada, batu nggak. Oke. Yang kelima adalah hafidhul hudud, tahu batas. Oke. Yang keenam, wafafa bil uhud, yaitu selalu menepati janji. Ya. Janji apa saja, termasuk janji politik, harus ditepati. Ya. Yang ketujuh adalah waridho bil maujud, ridho terhadap putusan Allah yang ada sekarang. Yang maujud itu apa? Disyukuri. Ridho. Yang kedelapan adalah wasobaru anil mangkut, dan bersabar terhadap apa yang tidak kita inginin, yang ada itu kita sabar. Nah, para salikin, dari segi psikologi, orang-orang yang ini, para guru besar yang psikolog, 8 ini kira-kira hidup kita itu the degree of happiness-nya tinggi nggak kalau orang seperti ini? Pasti jawabannya satu. Inilah the core of the happiness. Ya. Inti dari happiness itu ya kalau punya 8 ini. Kalau enggak, kita akan, maaf orang Jawa menyebut ngerangsang urusan dunia. Tidak pernah ada batasnya. Para salikin, rahimullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ternyata saya juga lebih dari 55 menit juga yang bicara ya Allah, maaf ini lebih. Terima kasih, moga-moga berkenan apa yang saya sampaikan. Maaf jika sesuatu yang tidak berkenan, kepada Allah lah kita berserah diri dan memohon pertolongan. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.